ibadah misa pagi ini. Selamat datang di Gereja Immanuel. Selamat datang pada misa Minggu Paskah yang kedua. Misa pagi ini akan dipimpin oleh Romo Antonius Didit Supartono PR. Sebelum kita memulai ibadah misa kita, bersama-sama kita doakan doa harian komunitas kasih Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas panggilan-Mu untuk kami berkumpul di dalam komunitas kasih Tuhan. Kami belajar dari-Mu untuk berbagi kasih pada sesama kami, siap merendahkan hati, siap terluka ketika kami berkarya, dan ikhlas memaafkan mereka yang melukai hati kami. Kami menimba kekuatan daripada-Mu ketika kami lemah dan goyah. Bapa yang baik, terimalah persembahan diri dan karya kami. Semua yang kami lakukan, biarlah hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja. Bantulah kami di dalam karya kami, agar semua yang kami lakukan di dalam nama-Mu boleh berbuah kebaikan. Bimbinglah kami di dalam peziarahan hidup kami. Kami hanya bersandar kepada firman-Mu. Semua ini kami lakukan di dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, yang bertahta dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Santo Giuseppe Cavasso, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan memulai misa kita pagi ini. Kita bangkit berdiri, kita siapkan lagu pembukaan, Kristus Bangkit. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan. Yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan. Mau dihancurkannya, Kristus pemenang jaya. Dalam duka ada suka, mari kita wartakan. Dalam maut ada hidup, mari kita wartakan. Salju berbahagia, Kristus pemenang jaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi semuanya. Pagi Romo. Salam sukacita, kita semua bersyukur di hari biasa Paskah yang ketiga ini kita mau merayakan secara khusus hari Minggu Paskah kedua kemarin, hari kerahiman ilahi. Kita bersukacita bersama dengan teman-teman di Lapas Kelas 2 Salemba, dan kita juga mau bersama-sama sebenarnya hari Senin Gesta Santo Markus kita juga bersama-sama merayakan Ekaristi Kudus hari Minggu Paskah kedua ini. Untuk itu mari dengan rendah hati kita menyadari kekurangan kita di hadapan Allah bersama dengan intensi kita masing-masing.
teman-teman KKT, komunitas kasih Tuhan yang tersebar di berbagai tempat, mulai dari Kelapa Gading, ada di Jagakarsa, juga di Cilangkap, di Jakarta Barat, dan lain sebagainya, bergabung dalam iman juga teman-teman Legio Maria, para sahabat KKT, dan juga para sahabat warga binaan yang terkasih, yang saya cintai. Untuk itu mari bersama-sama kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa itu selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kasihani kami, Tuhan, kasihani kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihani kami. Tuhan, kasihani kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, dalam perayaan Pesta Paskah, Engkau menyatakan iman umat yang dikuduskan bagimu. Tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan, agar semua semakin memahami betapa agung pembaptisan yang menyucikan kami, betapa luhur roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa mulia darah yang menebuskan. Secara khusus pada pagi hari ini, kami boleh bersama-sama merayakan Ekaristi Kudus bersama dengan teman-teman warga binaan di Lapas Salemba, dan juga teman-teman komunitas kasih Tuhan yang setia melayani kami semua. Berkaitan juga pada perayaan Santo Markus, pengarang Injilmu, kami boleh merayakan bersama-sama pada pagi hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Pada waktu itu para rasul mengadakan banyak tanda mukjizat di antara orang banyak. Semua orang beriman selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan.
baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai serta tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Juga banyak orang dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun. Mereka membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua sembuhkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu keajaiban di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Bacaan dari kitab Wahyu. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dalam ketekunan menantikan Yesus, sedang berada di pulau yang bernama Patmos, terdorong oleh firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Kata suara itu, apa yang engkau lihat, tuliskanlah dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada jemaat di Asia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Ketika aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikatan pinggang dari emas. Ketika melihat dia,
Tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat dimohon berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Yesus bersabda, "Hai Thomas, karena melihat aku engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya." Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus 16 ayat 15 sampai 20. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi semuanya. Baik, memang suaranya tidak usah semua dibuka agar jelas mereka yang bertugas. Dan saya bersyukur kalau bacaan Injil, saya bacakan Injil hari ini pada peringatan Pesta Santo Markus, pengarang Injil. Tapi saya akan bahas juga bacaan Injil kemarin, di mana juga antifonnya tadi dikatakan, Yesus berkata, "Sabda, hai Thomas, karena melihat aku," jadi bukan karena melihat, bukan begitu bacanya, tapi karena melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu sebenarnya yang akan kita renungkan dalam bacaan Injil
hari kerahiman Tuhan yang hari Minggu kemarin kita rayakan. Karena teman-teman warga binaan di Lapas Salemba tidak merayakan hari Minggu, maka seperti biasa saya pun selalu memakai liturgi hari Minggu kalau 3-5 tahun yang lalu saya berkunjung ke sana. Dan tidak apa-apa, namun liturgi hari ini kita rayakan Pesta Santo Markus. Maka mungkin double saya akan sampaikan. Tidak apa-apa ya teman-teman ya. Yang pertama dulu, bacaan pertama, bacaan kedua memperlihatkan jumlah orang Kristen semakin banyak. Karena apa? Pewartaan para murid-murid Tuhan, Petrus dan juga murid yang lain. Jadi orang-orang yang mendengarkan dan juga ketika liturgi Petrus lewat, jangankan kena atau melihat dia, kena bayangan pun mereka percaya orang-orang yang sakit, orang-orang yang kerasukan setan akan sembuh. Ini iman mereka, bagaimana Yesus mengatakan pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, dan itu dilakukan oleh Petrus dan juga murid yang lain. Dalam bacaan kedua, singkat juga dalam kitab Wahyu, bagaimana Yesus yang dinubuatkan, itulah anak manusia yang akan menyelamatkan, yang akan menebus dosa-dosa kita. Selain bacaan Injil pada hari Minggu kemarin, yang kita dengar bagaimana kisah seorang Thomas. Dia tidak hadir. Kalau hari-hari kemarin Anda merayakan Ekaristi, bagaimana Yesus menampakkan pada seorang wanita, Maria Magdalena, dan juga wanita yang lain. Tapi mereka nggak dipercaya bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit. Juga 2 orang dari Maus yang mau pulang kampung, juga ia dalam perjalanan bertemu dengan Yesus, tetapi mereka tidak mengenalnya. Dan ketika Yesus mencampakkan roti, baru mereka tahu, wah itu Tuhan. Tapi akhirnya mereka yang tadinya putus asa, frustasi, mau pulang kampung, karena Yesus yang dia kagumi mati seperti orang-orang biasa, bukan Mesias yang diharapkan. Tapi ketika Yesus bangkit, Yesus hidup, ia kembali lagi menyampaikan kepada para rasulnya, tapi para rasul juga tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Maka dari itu, Yesus sendirilah yang menampakkan kepada ke-11 murid. Dan akhirnya kisah Thomas yang tidak percaya memperlihatkan juga ketidakpercayaan mereka yang tidak melihat. Maka ketika Thomas katakan, Thomas silahkan masukkan jarimu ke dalam buku. Ya Tuhan dan Allahku. Langsung Thomas mengatakan seperti itu. Jadi ketika kamu melihat, kamu baru percaya. Yesus, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itulah inti bagaimana kerahiman ilahi, jiwa-jiwa yang meninggal, kita semua diselamatkan meskipun kita tidak melihat Yesus. Tidak melihat bagaimana kuasa Allah hadir dalam pribadi manusia Yesus yang sebenarnya adalah Allah yang mau merangkul manusia yang dicintainya. Kerahiman ilahi yang kita rayakan memperlihatkan Allah penuh dengan kuasa, tidak mau satupun mereka yang hilang. Kalau kita percaya, kita akan diselamatkan. Tapi kalau kita tidak percaya, kita akan mati, mendapat hukuman entah dari orang lain, tetapi yang jelas Allah tidak akan menghukumnya, tapi dirinya sendirilah yang dihukum karena ulahnya. Sehingga persis bacaan Injil hari ini yang mungkin kita bisa renungkan di dalam perjalanan, di dalam kegiatan ataupun rutinitas kita sepanjang hari ini, bagaimana pengarang Injil Santo Markus begitu cemerlang, begitu luar biasa memperlihatkan bacaannya, tulisannya yang sangat singkat, yang sangat padat, namun juga memperlihatkan Injil ataupun bab yang terakhir, mereka yang percaya akan selamat. Tanda-tandanya diperlihatkan, mereka yang percaya apa? Ada 4 teman-teman. Mungkin teman-teman bisa mengingatnya dengan mudah. Yang pertama tadi dikatakan, mereka akan mengusir setan demi nama
tertipu. Ini poin yang pertama. Kita jelas kalau kita jauh dari Tuhan, maka setan-setan, entah kebencian, kejahatan, keserakahan, ketidakjujuran, kedengkian itu setan-setan yang hadir dalam diri kita. Maka itu bukan memperlihatkan orang yang percaya. Yang kedua, ciri-cirinya apa? Ketika orang minum racun atau pegang ular, tapi sebelumnya kalau orang yang punya bahasa yang baru, bahasa cinta, tidak lagi mata ganti mata, tidak lagi gigi ganti gigi, dibohongi balas bohong, disakiti balas lagi lebih kejam. Maka teman-teman warga binaan yang terkasih, saya selalu kalau saya berkunjung ke lapas ataupun rutan, entah di Salemba, entah di Cipinang, di Pondok Bambu, dimanapun, saya mengatakan yang sudah-sudah, amin. Jangan lagi mengungkit-ungkit. Oh, ini karena saya diperlakukan tidak adil, dulu saya ditipu, saya dipojokkan, saya disudutkan, saya di macam-macam dan sebagainya. Nanti kalau saya keluar dari penjara, saya akan balas. Semoga tidak demikian ya teman-teman para warga binaan. Biarlah Tuhan sendirilah yang akan mendidik kita menjadi orang yang benar, orang yang baik seperti Kristus. Kita ingat ketika disalib, dia nggak menyakiti, tidak membalas meskipun dia bisa. Bahkan kedua orang penjahat yang ada di kanan dan kirinya, yang satu mengolok-olok, yang satu mohon pengampunan ataupun minta, Tuhan ingatlah aku manakala engkau masuk dalam kerajaan. Yesus mengatakan, saat itu juga engkau akan masuk bersamaku di Firdaus. Pengampunan itu luar biasa. Tuhan nggak mau umatnya itu mati, menderita, tapi selamat hidup. Dan itulah yang harus kita lakukan. Jangan lagi membalas yang jahat dengan yang jahat. Tidak akan selesai. Saya dipukul, balas lagi 2 kali. Tapi sebaliknya, kasihlah musuhmu, cintailah mereka, doakanlah mereka. Itu bahasa yang baru. Maka poin yang kedua, kriteria yang kedua adalah mempunyai bahasa yang baru. Bahasa cinta namanya. Tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi sebaliknya memberi dan terus memberi. Mengampuni dan terus mengampuni. Mengasihi dan terus mengasihi. Tidak pernah lupa. Tidak pernah selesai orang mengasihi. Mengampuni, nggak ada batasnya. Seberapa kali nggak ada batasnya kita harus mengasihi, meskipun disakiti, dikecewakan terus-menerus. Ini kriteria yang kedua. Yang ketiga, tadi sudah saya katakan, meskipun minum racun, meskipun megang ular, dia tidak akan terkena bencana, tidak akan mengalami sesuatu apapun. Kenapa? Tuhan melindungi mereka, orang-orang yang percaya. Maka hadapilah segala sesuatu dengan sepenuh hati. Meskipun di sekitar begitu banyaknya cobaan, begitu banyaknya penderitaan, bahkan hal-hal yang membuat kita itu takutnya luar biasa. Jangan takut pada manusia yang hanya bisa membunuh badan. Tapi takutlah kepada Dia yang membunuh, yang bisa mematikan baik badan, tubuh kita, juga jiwa kita. Kita akan selamat meskipun badan kita itu mati, tapi jiwa kita akan bersama dengan Kristus dalam kerajaan surga. Mereka lah orang-orang yang dilindungi dalam perjalanan. Entah tiba-tiba ada bencana alam. Kalau orang yang percaya, dia akan dilindungi. Bahkan virus-virus pun akan kabur, akan lari. Karena apa? Mereka mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan dirinya sendiri. Itu poin ataupun kriteria yang ketiga. Ingat ya, tadi yang pertama apa? Mengusir setan. Yang kedua, mempunyai bahasa yang baru. Yang ketiga, meskipun pegang ular, nggak akan dibatuk. Meskipun minum racun, tidak akan mati. Meskipun banyak bencana dan sebagainya, ia tetap dilindungi. Ini kriteria yang ketiga. Yang terakhir, ia akan meletakkan tangan atas orang-orang yang sakit dan mereka menjadi sembuh. Itu yang dilakukan oleh Petrus dan juga murid-murid yang lain. Kita dengar dalam bacaan pertama. Bapak Ibu, Saudari,
Saudaraku yang dikasih Tuhan, 4 kriteria inilah yang ditulis oleh Santo Markus pengarang Injil yang kita rayakan tanggal 25 April ini. Jadi bersama dengan seorang Markus yang sungguh-sungguh dia menulis kisah Tuhannya, gurunya, penyelamatnya, dan kita bisa mendengarkan dengan luar biasa. Pada hari ini, teman-teman KKT, para sahabat-sahabatnya, dan juga keluarganya yang mendukung pelayanan kepanjaran, para warga binaan yang terkasih, saya pun kalau bisa datang secara offline, saya akan datang. Seperti ke Cipinang kemarin, bersama juga dengan teman-teman yang lain, dari komunitas Santa Maria, kadang-kadang juga dari teman-teman dari Cilangkap, dari KKT, dan dari manapun juga. Saya hanya mau mengajak teman-teman warga binaan untuk tetap tegar, untuk tetap berani menghadapi segala sesuatu meskipun banyak ketidakadilan yang Anda terima. Janganlah putus asa, Tuhan tetap melindungi, memberkati orang-orang yang percaya seperti 4 kriteria yang tadi saya sampaikan. Tuhan memberkati kita dalam pelayanan kita. Amin. Kita ini sebentar, kita akan panjatkan doa-doa permohonan kita. Terima kasih. Mari kita hening sebentar. Allah Bapa kami, terima kasih atas firman-Mu hari ini, menguatkan kami, khususnya pada hari Minggu Paskah kedua, Minggu Kerahiman Ilahi yang kemarin kami rayakan bersama dengan warga binaan hari ini. Kami ingin berdoa kepada-Mu. Dengarkanlah doa-doa kami. Silakan, siapa yang bertugas? Bagi bangsa yang sedang membangun, semoga Allah Bapa mendampingi bangsa yang sedang membangun, agar kemenangan Kristus Putranya atas maut menumbuhkan gairah dalam hati seluruh bangsa, sehingga mereka tekun berjuang menegakkan kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang putus asa dan pesimis, semoga Allah Bapa membimbing mereka yang putus asa dan pesimis, agar mereka menemukan Kristus Yesus yang telah hidup, wafat, dan bangkit bagi mereka juga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk karya pelayanan komunitas kasih Tuhan dan seluruh anggota komunitas kasih Tuhan, kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati karya pelayanan komunitas kasih Tuhan. Semoga Kau berikan rahmat dan berkat kepada para anggota komunitas kasih Tuhan, dan kiranya karya pelayanan komunitas kasih Tuhan semakin hari semakin berkembang dan semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kami warga binaan di Lapas Kelas 2A Salemba, Bapa berkatilah kami dan sadarkanlah kami bahwa keberadaan kami di tempat ini adalah cara-Mu Tuhan untuk membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sehingga pada saat kami keluar nanti, kami benar-benar bisa menjadi contoh bagi sesama kami dan menjadi Injil terbuka bagi sesama kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berdoa untuk keluarga kami yang ada di luar sana. Tuhan, hanya Engkau yang tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Cukupkanlah kebutuhan mereka. Sembuhkanlah yang sakit. Dan kiranya kuat kuasa-Mu terus hadir bagi mereka, melindungi mereka, dan memberkati mereka selalu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berdoa untuk pengurusan PB, CB, CMB, dan pengurusan kami yang lain. Kiranya kuat kuasa-Mu hadir memberkati setiap pengurusan kami, sehingga pada saatnya nanti seturut dengan kehendak-Mu, kami dapat keluar dan menyelesaikan sekolah kami ini dengan baik,
dan kami kembali ke masyarakat dan menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Kami mohon Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. untuk ujub doa kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami panjatkan kepadamu, khususnya untuk para warga binaan yang bina dalam komunitas mereka, juga para sahabat KKT yang dengan setia melayani mereka yang berada di lapas ataupun di rutan, dan juga keluarga mereka, para warga binaan yang ada di rumah. Lindungilah mereka, cintalah mereka, orang tua mereka, istri mereka, anak-anak mereka, dan juga kami semua. Lindungilah dari bahaya apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Juga semoga kami pun mendengarkan firman-Mu seperti penulis pengarang Injil yang tanggal 25 April ini kami pestakan. Kami harus mampu mengusir setan dalam diri kami, mempunyai bahasa yang baru. Meskipun kami minum racun, banyak cobaan, Kau tetap lindungi kami. Dan akhirnya kami pun Kau pakai untuk menyembuhkan orang lain. Semua ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan dan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Silakan kalau ada lagu persembahan, nyanyikanlah lagu persembahan. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkah. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Rasa duka membalas kasih, hanya ini Bapa yang ku bisa memahami malam kesepakatan nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku jadikanlah terimalah Bapa sepenuh hati. Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan yang diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta hormat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami persembahkan kurban pujian ini untuk menghormati Santo Markus pengarang Injil. Kami mohon dengan rendah hati kepadamu, semoga pewartaan Injil kepada umatmu semakin gencar ditangani oleh gereja dan semakin diselami dan dihayati, khususnya bagi para warga binaan dimanapun mereka berada, dan juga para sahabat-sahabat mereka, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami harapkan. Syukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau telah menetapkan gereja berdiri kokoh kuat di atas dasar para rasul,
agar ia tetap menjadi tanda abadi bagi kekudusan-Mu di bumi, dan saksi hal-hal surgawi bagi semua orang. Maka dari itu, kini dan sepanjang masa, bersama seluruh bala malaikat, dengan hati yang penuh hormat, kami bernyanyi bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika kami diserahkan untuk menanggung sengsara dengan nilai, Yesus kami roh, ucap syukur kepadamu, lalu mecah-mecahkan roti itu dan berikan kepada para murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepada-Mu, lalu berikan piala itu kepada para murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Kita Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Paus kami Ignatius, Radinal Suharus, serta semua orang iman semuanya. Kita juga hamba-Mu, para wakil binaan yang meninggal, orang tua mereka, istri ataupun anak-anak mereka, dan juga kami, juga para sahabat KKT yang telah Kau panggil menghadap hadirat, dan juga mereka yang korban bencana alam, perang, COVID, dan semua yang kami doakan pada hari ini. Kami mohon kasihlah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan Muda Allah, Santa Yosef mempelai yang suci, para rasul semua kudus, khususnya Santo Markus pengarang Injil-Mu yang kami pestakan hari ini. Semoga kami pun Kau perkenankan bisa memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia bangkit oleh Bapa yang Maha Kuasa,
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk firman kita dan menurut ajaran ilahi, maka berani kita berdoa dengan bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti berilah kami rezeki dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan bila kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus semuanya.
Saudari, saudaraku yang dikasih Tuhan, lihatlah, pandanglah, inilah domba Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dunia. Berbagi kita semua yang diundang dalam perjamuannya. Tuhan, saya Ya tidak Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Yesus, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwa. Karena sekarang aku tak dapat menyambut dalam sakramen Ekaristi, dan lakukan secara rohani ke dalam hati. Karena kau hadir di sini, aku memohon dan mempersembahkan diriku sepenuhnya jangan biarkan terpisah dari padamu. Aku akan menyertai kalian setiap hari sampai akhir zaman. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga kurnia kami terima dari altar-Mu menyucikan dan memperteguh iman kami kepada Injil yang diwartakan oleh Santo Markus, khususnya para warga binaan yang setiap hari boleh membaca kitab suci, juga pewartaan kepada sesamanya di sekitarnya. Kami pun bersukacita bersama dengan komunitas kasih Tuhan yang selalu setia melayani mereka, juga para sahabat-sahabat, juga untuk istri, anak, orang tua mereka, keluarga mereka yang ada di luar. Semoga mereka pun memperhatikan, punya cinta yang luar biasa yang telah Kau tanamkan pada diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami dipanjatkan melalui Tuhan yang Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Apakah ada pengumuman Ibu Yohana atau sebelum lagu penutup? Atau ada yang menyampaikan sesuatu? Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim dari komunitas kasih Tuhan yang sudah dengan setia terus hadir bagi kami, melayani kami seluruh warga binaan di Lapas Kelas 2A Salemba. Terima kasih untuk Ibu Yohana dan tim, terima kasih Ibu.
yang terus hadir bagi kami. Juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Didit. Terima kasih Mo untuk misalnya hari ini luar biasa. Khotbah yang disampaikan menyadarkan kami kembali untuk bagaimana kami harus bersikap, bagaimana kami harus kembali yakin bahwa mengikuti Tuhan dan segala sesuatunya bahwa semuanya akan dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih Mo untuk khotbahnya hari ini. Kemudian diumumkan kepada seluruh jemaat untuk nanti siang kita ada ibadah pukul 2 yang akan dilayani oleh Yabes Ministry. Mohon kehadiran teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. KKT ingin menyampaikan sesuatu untuk tetap dulu. Terima kasih Romo Didit, Bapak Ibu, saudari-saudari sekalian, teman-teman KKT semuanya Buder, untuk berkenan mengikuti misa di Lapas Salemba, dan untuk teman-teman di Lapas Salemba juga tetap semangat ya, selamat Paskah. Walaupun kita belum bisa bertatap muka, kami juga menginginkan untuk segera bisa bertatap muka. Demikian aja, terima kasih. Mungkin Bu Lili mau nambahi, Bu Lili. Ya, terima kasih Romo Didit yang pagi hari ini telah mempersembahkan misa. Dan juga terima kasih untuk saudara-saudaraku yang di Salemba semuanya. Salam sehat, salam damai sejahtera. Ya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada komunitas Yana yang hari ini juga perwakilannya hadir bersama-sama dengan kami, Ibu Yani. Terima kasih. Ya, semua all for Jesus. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Amin. Oke, sudah ya. Nanti kapan-kapan kita bertemu tatap muka ya Bu Yohana ya, teman-teman KKT, sahabat-sahabat KKT, sahabat-sahabat saya dari komunitas Ave Maria, dari teman-teman yang lain. Mama saya juga hadir dan semua yang tidak bisa kita sebutkan. Dari Cilangkap juga ada yang hadir, dari Kosambi, Legio Maria dan semuanya. Mari kita memohon Tuhan luar biasa, mereka bernyanyi, mereka berdoa, teman-teman warga binaan dengan semangat. Maka saya tidak memutus, tidak tidak mematikan ataupun tidak menghilangkan Tuhan kasihlah kami, anak domba Allah, kudus-kudus. Mereka bernyanyi luar biasa. Tepuk tangan dong untuk warga binaan sekali lagi. Biasanya nyanyinya salah ataupun nyanyinya temponya karena mungkin internetnya saja, jadi suaranya itu tidak halus didengarnya, tapi temponya sudah benar, kata-katanya notnya juga sudah benar. Benar ya Bu Lili ya, sehingga makin belajar bernyanyi dengan indah, itu berdoa 2-3 kali. Saya yakin Tuhan pasti akan memperhitungkan apa yang teman-teman warga binaan doakan, nyanyikan, dan persiapkan dalam Ekaristi, tiap Ekaristi. Mari kita mohon berkat Tuhan, nanti sampai bertemu lagi. Tuhan bersamamu dan bersama semoga kita sekalian, khususnya warga binaan, dimanapun Anda berada, khususnya di Lapas Kelas 2 Salemba, juga teman-teman KKT, juga para sahabat yang hadir dalam pertemuan atau misa Jum ini senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari, saudaraku terkasih, Ekaristi sudah selesai. Syukur pada Allah. Pergi kita diutus. Amin. Terima kasih. Komunitas kasih Tuhan, tempat kami bersatu di dalam kasih Allah, membagi sukacita.
untuk semua saudara yang terpenjara dan saling mengasihi di antara kami, melayani dengan hati dan saling menguatkan, merendahkan diri di hadapan Allah, menimba teladan dari Bunda Maria, andalkan Roh Kudus, hormat cinta Ekaristi, wartakan cinta kasih seturut kitab suci, rela berkorban seperti Yesus tersalib, kini dan selama-lamanya, kini dan selama-lamanya. Terima kasih. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada komunitas Kasih Tuhan, kepada Romo Didit, juga kepada seluruh jemaat yang hadir dalam misa online hari ini, juga kepada seluruh teman-teman, warga binaan, jemaat Gereja Immanuel Lapas Kelas 2A Salemba. Sekali lagi diumumkan untuk nanti siang kita ada ibadah pukul 2, mohon kehadiran teman-teman semua. Ibadah nanti siang akan dilayani oleh Jabes Ministry. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.